حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahji. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahi wa syukrillah. Di siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah. Mendapatkan taufik dari Allah bisa melaksanakan salat subuh, salat zuhur dengan berjamaah. Alhamdulillahi wa syukrillah. Kita bisa mengisi sesaat setelah melaksanakan salat zuhur ini dengan mimbar zuhur yang insya Allah kita masih membahas seputar motivasi Al-Quran dengan subtema mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan Al-Quran itu isinya lebih dari sepertiga adalah berupa cerita dan kisah. Lebih dari sepertiga. Kadang kita menganggap bahwa cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran itu hanyalah cerita-cerita masa lampau. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai satu-satunya kitab yang memuat seluruh isi kitab yang pernah diturunkan kepada para nabinya. Maka dari itu, Al-Quran ini mencakup semua apa yang akan terjadi atau yang telah terjadi. Nah, karena dalam Al-Quran ini lebih dari sepertiga berupa kisah-kisah umat terdahulu, maka Al-Quran seakan-akan mengajak kita untuk berpikir agar kita mengambil pelajaran dari apa yang telah lalu, dari apa yang terjadi kepada umat-umat terdahulu. Maka dari itu kalau kita
mau memperhatikan lebih dalam, maka semua masalah yang kita hadapi, apapun itu, ada dalam cerita-cerita itu solusinya. Kita ini kan beda profesi, beda masalah, beda amanah, dan juga pertanggungjawabannya disesuaikan dengan amanah yang diembankan. Semua masalah manusia ini pada hakikatnya terdapat dalam kisah-kisah itu. Hanya kadang-kadang kita ini melewatkan begitu saja. Dan yang harus diperhatikan, kita ketika dihadapkan kepada kisah dari satu kaum, maka harus tahu alurnya. Jangan ambil separuh-separuh. Dalam Al-Quran itu kadang satu cerita itu ada di beberapa surat. Seperti misalkan cerita Nabi Musa dan Fir'aun. Kita temukan di Asy'ara, kita temukan di Al-Anbiya, kita temukan di Maryam, kita temukan di Al-A'raf. Nah, upayakan kita ini dengan waktu yang terbatas ini, kita memahami cerita secara umum dulu. Misalkan Nabi Musa dengan Fir'aun. Secara umum kita pahami dari awal cerita yang disebutkan dalam Al-Quran sampai akhir cerita. Pasti di setiap tahapan-tahapan yang ada dari alur cerita itu, pasti bersinggungan dengan masalah kita. Pasti itu. Tentang kesombongan, tentang bagaimana kita dihadapkan kepada jalan yang buntu, bagaimana kita dihadapkan kepada ketakutan, kekhawatiran, kepada hukuman yang harus dijalankan. Ada semua itu. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu pada hakikatnya jalan keluar dan solusi dari masalah-masalah yang dirasakan oleh diri kita. Sampai Nabi SAW diperintahkan untuk bercerita. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakan cerita-cerita yang telah sampai kepadamu Muhammad, supaya mereka berpikir bahwa apa yang terjadi kepada mereka tidak mustahil akan terjadi kepada orang-orang yang ada saat itu. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Allah juga berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli. Dan semua kisah dari rasul-rasul itu kami ceritakan kepadamu Muhammad. Ma nusabbitu bihi fuadaka, yang dengan itu kami teguhkan hatimu. Dengan kisah-kisah itu kami teguhkan hatimu. Coba kita perhatikan, saya sering menyampaikan, sesibuk-sibuk kita, jangan lupa membaca Al-Quran. Gak apa-apa kita membaca terjemahannya, tapi jangan hanya fokus pada terjemahan. Qurannya dibaca, ayatnya dibaca. Mau terbata-bata, mau pelan-pelan, terserah. Makanya, kadang yang mahir baca Quran itu terlena dengan bacaan. Karena sudah pandai, cepet baca itu. Nggak dapat apa-apa. Memang kalau santri tahfidz ya dimaklumi, karena mereka kan masih belajar. Mereka kan menghafal. Kadang-kadang mereka nggak paham maknanya apa sih, yang penting bisa nyetor. Nggak apa-apa. Jangan larang, kamu jangan hanya membaca-baca terus. Nggak apa-apa. Karena mereka di usia mereka yang masih muda itu biarkan mereka menghafal. Tapi kalau usianya sudah melewati masa muda, itu harusnya mengarahnya kepada nilai-nilai dari ayat itu. Misalkan kita membuka Al-Quran, makanya kita kan punya HP, upayakan di HP itu ditulis
Niatkan ini bentuk perhatian kita kepada Al-Quran. Sekarang saya membaca Quran sampai ayat ini, tulis. Nah, nanti perhatikan kira-kira jarak antara bacaan dengan bacaan itu jauhnya berapa. Dan lihat penyebabnya apa. Kadang ada orang baca sekarang, mau baca lagi itu 3 hari lagi. Kadang ada baca pagi tadi, zuhur bisa baca lagi. Kita kan mau Ramadan ini. Saya sering menyampaikan, upayakan di Ramadan ini aktivitas Quran ditingkatkan. Aktivitas Quran ditingkatkan. Imam Malik rahimahullah ta'ala meninggalkan bahkan semua kegiatan selain Quran. Imam Malik di Madinah beliau dulu. Kalau sudah masuk Ramadan, semua kegiatan selain Quran ditinggalkan oleh beliau. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan kita ini harus mendapatkan tambahan dari nilai-nilai Quran itu. Dan nilai-nilai Quran itu sebenarnya terakumulasi kepada 3 hal. Tentang cerita-cerita umat terdahulu, tentang keimanan dan tauhid, dan kemudian tentang akhlak dan hubungan sesama manusia. Nah, supaya kita memahami, minimal kita ini tahu cerita umumnya. Misalkan di surat Al-Baqarah ada berapa cerita? Ada berapa kisah? Nggak tahu. Karena kita hanya membaca ya nggak dapat pahala. Tapi upayakan di usia kita ini, mungkin kita tidak tahu secara detail, tapi tahu di Al-Baqarah itu ada cerita Nabi Musa. Di Al-Baqarah itu ada cerita cerita ini, cerita itu. Kemudian di banyak itu setiap surat itu upayakan kita paham. Nah, kalau kita sudah memahami itu, maka kemudian lihat bagaimana respon kita terhadap cerita itu. Respon dari hati maksudnya. Karena dalam surat Yusuf disebutkan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ibrah, pelajaran itu hanya bisa didapatkan oleh ulul albab. Ulul albab. Apa ulul albab? Albab itu jama'il lub. Lub itu artinya hati. Berarti pelajaran itu hanya bisa diperoleh, bisa diraih oleh hati yang baik, bukan otak yang cerdas. Saya sering menyampaikan itu. Otak yang cerdas itu kan wahbi istilahnya. Ilmu yang diberikan kepada manusia oleh Allah, yang memang sudah kehendak Allah. Nggak ada orang bisa milih itu, saya ingin punya anak cerdas seperti saya, cerdasnya nggak bisa. Kadang-kadang bapaknya cerdas, anaknya nggak cerdas. Ada yang sebaliknya. Ada yang bapaknya orang biasa, anaknya luar biasa. Ada yang mengatakan itu gen, ya memang itu min babil ikhtiyar, min babil asbab, nggak apa-apa. Tapi itu semua tidak menjadikan halangan kita untuk memiliki hati yang bersih. Tidak menghalangi kita. Kadang-kadang orang yang cerdas itu hatinya tidak bersih. Kadang-kadang orang yang biasa hatinya bersih. Nah, ulul albab ini dikaitkan dengan pemilik hati dan akal. Akal yang baik. Itu namanya ulul albab. Makanya di antara definisinya, qala al-allamur raghib rahimahullah fi ma'na al-lub, qala huwa al-aqlul khalisu minasy-syawaib. Akal yang murni dari gangguan-gangguan, dari kotoran-kotoran, dari syahwat dan semisalnya. Maka orang-orang yang memiliki hati yang bersih, akal yang baik inilah yang akan mampu untuk mengambil ibrah, pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada kisah-kisah umat terdahulu. Ketika kita galau, kita punya masalah berat, misalkan baca Al-Quran, di surat apapun coba dibaca. Ketika menemukan satu cerita tentang
Misalkan Ibrahim dan Namrud, atau Nabi Nuh dan putranya, kalau tentang anak, kalau istri Nabi Lut dan istrinya, apa lagi? Semua masalah ada di situ. Dan solusinya ada, doanya juga ada. Doanya juga ada. Maka orang yang mampu mengambil ibrah dari Al-Quran, dipastikan kehidupannya akan senantiasa berada dalam kebaikan. Pasti itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Al-Qur'an adalah apa yang dikatakan oleh sebagian ulama tentang makna ulul albab itu, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini kan mereka juga ulul albab ini yang bisa memahami hikmah. Hikmah banyak artinya. Ada yang mengatakan ilmu yang bermanfaat dan semisalnya. Banyak sekali di sini beberapa pembahasan tentang ulul albab. Yang saya ingin sampaikan dari pertemuan ini adalah bahwa orang ketika mampu mengambil manfaat dari apa yang terjadi dalam kisah-kisah Al-Quran, maka orang ini telah memiliki bagian dari ulul albab itu. Kita kan ingin menjadi ulul albab ya. Salah satunya, mampukah kita mengambil pesan-pesan Al-Quran yang dititipkan dari kisah-kisahnya. Itu kalau Anda mampu, berarti insya Allah termasuk dalam kategori ulul albab itu. Nah, kalau kita melihat kejadian terdahulu, yang mana di situ ada adab Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil pelajaran darinya karena orang yang cerdas itu yang bisa mengambil faedah manfaat dari kesalahan orang lain, bukan dari musibah orang lain. Ada yang begini, orang yang tidak baik itu orang yang mengambil manfaat dari musibah orang lain. Tapi orang yang cerdas, orang yang mengambil faedah dari kesalahan orang lain. Bukan faedah dalam makna mengambil keuntungan, enggak. Artinya dia bisa mengambil pelajaran. Fulan ini melakukan ini, terjadi ini. Maka saya tidak boleh mengikutinya. Jadi orang baik itu, orang yang dekat dengan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberi pandangan sebenarnya. Tidak ada orang bangkrut, sebelumnya tidak ada pandangan, itu nggak ada. Mesti diberi tanda oleh Allah, hanya dia yang nggak mau. Coba perhatikan, siapapun itu, orang yang akan jatuh mesti diberi tanda, diberi peringatan. Itu sunnatullah itu. Hanya dia kadang-kadang nggak mau gitu. Jadi tidak ada orang langsung jatuh, itu nggak ada. Orang yang diistidraj pun walaupun mereka tidak paham, mereka semua sudah diberitahu, kamu beruntung, kamu senantiasa sukses, kamu dalam kemaksiatan, ini tanda istidraj. Tahu dia. Tapi dia tidak mau mengikuti, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengadabnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kisah di Al-Qur'an itu seakan-akan berkata, hadhihi sunnati fi khalqi. Ini adalah sunnahku terhadap ciptaanku. Dan tidak akan salah. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu pasti terjadi. Makanya kalau kita melihat kisah-kisah dalam Al-Quran, yang pertama harus kita yakini bahwa Quran itu kalau bercerita, di dalamnya tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi. Pas. Orang nulis novel itu kan lihat-lihat tujuan-tujuannya. Ini untuk supaya laku, supaya apa. Al-Quran tidak. Apa yang ada, ya itu yang terjadi. Jangan begini. Kita membaca cerita, masa bisa, nggak bisa. Kalau Al-Quran yang mengatakan, maka tidak boleh diragukan sedikit pun apa yang ada di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan khususnya di usianya yang sudah lanjut, kita bisa mengambil pelajaran dari apapun. Dari apapun kita bisa mengambil pelajaran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, as-sa'idu man wa'idha bighairi. Orang yang beruntung itu, yang punya masa depan yang baik itu, yang senantiasa mengambil pelajaran
dari kejadian yang menimpa orang lain. Orang yang sukses itu biasanya selalu mengambil nasihat dari apa yang terjadi kepada orang lain. Kalau dia melihat orang lain melakukan ini, yang terjadi seperti ini, sebenarnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberitahu tentang diri kita sendiri. Kalau kamu begitu, ya kamu harus mengalami apa yang dia alami. Jadi sesuatu sebenarnya, walaupun kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi sesuatu itu bisa diprediksi. Sesuatu itu bisa diprediksi. Kalau Anda begini, ya begini. Kalau Anda begini, ya begini. Itu namanya sunnatullah. Sunnatullah. Walaupun hakikat dari kejadian itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih bisa memberi kesempatan kepada kita memasuki bulan Ramadan, Syahrul Quran, yang di dalamnya ada Al-Quran. Kita baca 1-2 kisah, kita selami, kita renungi, sambungkan dengan hati kita, ambil manfaatnya, dan merenunglah. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ilmu yang dengannya kita insya Allah akan senantiasa dalam ridhonya, dan setiap keputusan yang kita ambil tepat sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.